Ini nih ada kata-kata vocabulary tambahan. The number that is of 60 is what fraction of 80. Nah, ada kata-kata fraction. Assalamualaikum semua. Nah, kali ini materinya sangat-sangat penting dan sedang viral. Kenapa nih viral? Nah, karena lagi dibahas di latihan-latihan soal masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan. Nah, materinya apa sih? Nah, materi kali ini adalah kuantitatif soal ujian masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan. Nah, di perguruan tinggi negeri, tesnya bernama UTBK yang sekarang. Kalau di perguruan tinggi kedinasan, namanya adalah SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, pada bagian masing-masing, di perguruan tinggi negeri atau UTBK itu ada bagian TPS, tes potensi skolastik, dan di tahun 2020 ini hanya TPS saja yang diteskan. Nah, untuk di tes perguruan tinggi kedinasan atau SKD itu ada bagian namanya TIU, tes intelijensia umum. Nah, bagian ini TPS dan TIU ya itu banyak kemiripan. Kenapa nih banyak kemiripan? Karena materinya yaitu yang dites ada verbal, habis itu kuantitatif dan logika. Nah, kali ini ya yang sedang viral dibahas yaitu kuantitatif. Nah, kenapa nih Kak viral? Karena kuantitatif di ujian masuk perguruan tinggi negeri menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ada peningkatan nih teman-teman. Artinya belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Jadi tes hitungan atau kuantitatif menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini sekedar informasi nih. Biasanya untuk soal kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris ini digunakan untuk beasiswa S2. Nah, ada namanya GMAT atau SAT. Nah, itu bentuk-bentuk kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sekarang udah mulai diadopsi dan dikeluarkan di soal-soal masuk perguruan tinggi Indonesia. Berarti ada perkembangan atau peningkatan di pendidikan atau standar soal. Nah, beruntung nih teman-teman nih, gitu ya. Artinya teman-teman jadi upgrade dan menjadikan percontohan. Nah, terus pada bagian ini kuantitatif ini banyak kemiripan. Nah, kemiripan soal. Jadi di sini nanti akan dibahas ya kan kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris itu gimana bentuknya, terus habis itu secara bahasa Indonesia atau TIU bagaimana. Nah, teman-teman juga di video ini bisa menambah vocabulary teman-teman. Artinya nanti akan ada vocabulary yang sering keluar pada soal kuantitatif bahasa Inggris. Jadi teman-teman siapkan catatan. Oke, nah teman-teman untuk latihan-latihan soal lainnya, teman-teman juga bisa dilatih di website www.tryout.bimbingindonesia.com yang ada di bawah ini. Nah, oke, langsung saja bagaimana soal-soalnya? Check it out. Nah, langsung saja ya. Kuantitatif TPS UTBK perguruan tinggi negeri versus kuantitatif TIU SKD perguruan tinggi kedinasan. Nah, teman-teman, untuk tes perguruan tinggi negeri untuk sekarang ini namanya UTBK dan tesnya adalah tes potensi skolastik. Nah, ini ada kemiripan nih dengan tes intelijensia umum di SKD. Nah, terus habis itu spesifik lagi miripnya juga kuantitatifnya mirip, soal-soalnya mirip. Nah, bedanya untuk di UTBK bahasa kuantitatifnya menggunakan bahasa Inggris sekarang ya. Nah, namun tidak semua nomor, baru sebagian. Nah, di video ini teman-teman bisa mencatat vocabulary atau kata-kata mana di soal hitungan yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa menambah vocabulary-nya ya yang sering keluar. Oke, langsung saja yang soal pertama. What number is the same percent of 225 as 9 is of 25? Nah, ini bentuk soal bahasa Inggrisnya nih ya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesianya gimana nih ya di TIU? Angka berapa yang memiliki nilai persentasi yang sama dari 225 seperti 9 dari 25? Nah, di sini bagaimana nih Kak? Jadi maksudnya adalah 9/25 itu sama dengan X per 225. Maksudnya adalah nilainya sama tuh perbandingannya atau persentasinya sama. Kak, pembahasan detailnya gimana? Oke, kita tampilkan. Nah, jadi yang kakak bilang tadi ya, X atau A pemisalannya. Di sini kakak menggunakan A.
A per 225 gitu kan, sama dengan 9 per 25. Jadi memiliki persentasi yang sama sesuai perintah soalnya. Angka berapa yang memiliki nilai persentasi yang sama dari 225 seperti 9 dari 25. Nah, jadi bentuknya persamaannya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal kali silang nih. 25-nya dikali A, 225-nya dikali 9. 225 dari bawah ke atas, 225 kali 9. Nah, 25-nya tetap di bawah, ya. Gitu, dibagi 25. Berapa A-nya? Dapatlah A-nya 81. Jawabannya adalah E. Oke, soal selanjutnya. Nah, if 2x min 1 sama dengan 32, what is the value of x? Berapa nih nilai x dari persamaan ini nih? Nah, kita lihat ya, betul ya? Nah, artinya berapa nilai x dari persamaan ini? Bagaimana, Kak? Nah, caranya mudah seperti yang kita pelajari di sekolah. Nah, atau teman-teman yang lupa bisa diperhatikan. Caranya adalah X pangkat min 1 yang ada di atas ini, kita misalnya B, tadi kan A ya, artinya apa aja boleh kan. Nah, ini kakak contohkan adalah yang B. X min 1 sama dengan B. Nah, habis itu 2 pangkat X min 1-nya kita ubah menjadi 2 pangkat B. 2 pangkat B sama dengan 32. Oke. Nah, berapa ya 2 pangkat sekian supaya menghasilkan 32. Maka didapatlah B-nya sama dengan 5. Karena 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, diingat-ingat, tadi bukan B, ya. Nah, melainkan yang dicari adalah X. Nah, bagaimana nih? X min 1 sama dengan B tadi di pemisalan. Habis itu B-nya kita masukin 5. X min 1, min 1-nya pindah ke sebelah kanan. Maka dapatlah X sama dengan 6. Maka dapat jawabannya B, Bogor. Oke? Nah, nomor selanjutnya udah agak lumayan nih, soalnya panjang ya. Nah, soal ceritanya apa nih? Amanda travels to work from home in 60 minutes. If on her way home she increased her average speed by 20% and she travels by exact same route, how many minutes will it take her to get home? Berapa menit nih perjalanan dia pulang? Nah, bahasa Indonesianya gimana nih? Amanda berangkat dari rumah dalam 60 menit. Jika dalam perjalanan pulang, dia meningkatkan kecepatannya sebesar 20% dan berjalan dengan rute yang sama. Berapa menit perjalanan dia pulang? Oke, jadi berangkat sama pulang jaraknya sama. Bagaimana nih pembahasannya? Nah, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. S sama dengan V kali T. Pada saat awal, ya, jarak sama dengan V kali 60. Artinya jaraknya kita belum tahu, terus kecepatannya kita taruh normal yaitu V. Nah, waktunya kita masukkan 60. Oke. Nah, habis itu pulang nih. Pas pulang, kecepatannya meningkat 20%. Maksudnya apa, Kak? Jadi ketika normal, kecepatan yaitu 100%. Ditingkatkan 20%, berarti kecepatannya sekarang menjadi 120%. 120% dari V. Makanya di sini adalah 120% V. Waktunya kita belum tahu, maka T saja. Nah, lanjut ke bawahnya. Di awal tadi jarak yaitu V kali 60, maka kita substitusikan, kita ganti. Di sininya adalah V kali 60 sama dengan 1,2 V dikali T. Nah, kita lihat di sini bahwa V-nya sama-sama V, jadinya bisa dicoret, coret. Lanjut lagi ya. 60 dibagi 1,2, maka dapatlah T sama dengan 50. Dapat jawabannya yaitu Bogor, 50 menit. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelah kiri ini bentuk TPS ya, artinya versi bahasa Inggris ya. Nah, sebelah kanannya nanti yaitu TIU, bentuk bahasa Indonesianya. Jadi kalau kurang lebih kalau misalnya ditranslate itu bentuknya seperti itu, dan itu adalah versi soal TIU-nya. Kenny and Mike each began with the same number of baseball cards. After Mike give Kenny 12 cards, Kenny has twice as many as Mike. How many cards do they have all together? Nah, berapa nih kalau digabung punyanya mereka? Kak, detail bahasa Indonesianya gimana? Nah, di sebelah kanan dilihat. Kenny and Mike masing-masing memiliki jumlah kartu baseball yang sama. Nah, jadi awalnya sama nih. Setelah Mike memberikan Kenny 12 kartu, Kenny memiliki 2 kali lebih banyak daripada Mike. Jadi setelah ngasih 12, sekarang si Kenny 2 kali lebih banyak ya.
Lanjut. Berapa banyak kartu yang mereka miliki bersama? Jadi kalau digabung berapa? Kak, pembahasannya Kak. Oke, dilihat semua pembahasannya. Nah, jadi awal adalah karena memiliki kartu baseball yang sama, jadi M sama dengan K. Oke. Nah, yang kedua nih. Setelah Mike memberikan 12 kartu ke Kenny, maka di sini kita lihat bahwa M dikurangi 12 karena Mike memberikan 12. Nah, di sisi yang sebelah satunya atau sebelah kanan, ya kan? K plus 12. Kenapa nih? Karena si Kenny mendapatkan 12 kartu. Dari siapa? Dari Mike tadi. Maka di sini K plus 12. Nah, terus lanjut lagi. Kenny memiliki 2 kali lebih banyak daripada Mike. Nah, artinya si Kenny ini kan lebih besar ya, gitu kan? Artinya adalah Mike itu perlu 2 kali lipatnya sehingga menjadi seperti Kenny. Maka dari itu di sini adalah 2 dikali punyanya Mike. Jangan lupa di dalam kurung dulu karena Mike yang sekarang adalah M dikurangi 12. Maka dari itu kita tulis persamaannya adalah 2 dalam kurung dikali M kurangi 12. 2 kali Mike. Ya, sesuai di soal juga. 2 kali lebih banyak daripada punyanya Mike. Nah, lanjut. 2 kali M, 2M, 2 dikali min 12, min 24. K-nya kita ubah menjadi M. Ya, karena M sama dengan K di atas. Habis itu plus 12. Nah, dapatlah M-nya. Dipindahin M-nya ke sebelah kiri, ya kan? 2M dikurangin M. Min 24 dipindahin ke sebelah kanan. 24 ditambah 12 dapatlah 36. Nah, M sama dengan 36. Karena K itu nilainya sama dengan M, maka juga sama M sama dengan K, yaitu 36. Terus pertanyaannya adalah ketika jumlah mereka digabungkan semua, gitu kan? Nah, berapa nih ketika jumlahnya digabungkan semua? Berarti M tambah K, 36 tambah 36 yaitu 72. Oke, dapat. Jawabannya delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nih ada kata-kata vocabulary tambahan. The number that is of 60 is what fraction of 80. Nah, ada kata-kata fraction. Fraction itu pecahan deh, gitu ya. Dicatat nih, ya. Nah, lanjut nih. Bahasa Indonesianya gimana? Angka 60 adalah berapa bagian atau pecahan berapa nih dari 80, gitu kan? Nah, gimana pembahasannya? Kita lihat. Nah, ya. The number that is of 60 is what fraction of 80. Jadi artinya hasilnya 60 sama dengan, ya kan, P dikali 80. Artinya pecahan, sekian pecahan dikalikan 80, ya kan. Berapa nih pecahannya, ya kan? Artinya contoh misalnya sepertiga kali 80 atau misalnya seperempat kali 80. Nah, itu bentuknya pecahan. Nah, P-nya kita diamkan, 80-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Maka dapatlah 60 per 80. 60 per 80 berapa diperkecil? Ya kan? Dapatlah 3 per 4. Maka jawabannya adalah delta. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, paham ya? Oke, di nomor selanjutnya. The difference of two integers is 4 and their sum is 14. What is their product? Nah, ada 2 nih di sini nih. Yang utama integers itu dicatat ya, bilangan bulat. Terus habis itu their product. Nah, their product di sini ternyata teman-teman, kalau misalnya latihan soal bahasa Inggris yang matematika, their product di sini maksudnya adalah hasil kalinya. Nah, kita detailkan bahasa Indonesianya gimana? Perbedaan 2 bilangan bulat adalah 4. Dan jumlah mereka adalah 14. Berapa hasil kali mereka? Nah, bagaimana pembahasannya? Kita tampilkan. A dikurangin B, katanya selisihnya 4. Terus habis itu penjumlahan mereka, A ditambah B sama dengan 14. Nah, ya, udah langsung bisa dieliminasi. Tahu dari mana, Kak? Itu A-nya udah sama. Maka kita kurangin saja. A-nya habis. Min B dikurangin B. Ini dikurang ya. Min B dikurangin B, min 2B. 4 dikurangin 14, min 10. Min 10 dibagi min 2, dapatlah 5. Lanjut ke yang A-nya. Kita pilih salah satu persamaan, yang atas saja ya. A min B, ya kan? A min B sama dengan 4. Dimasukkan B-nya, A min 5 sama dengan 4. Maka dapatlah A-nya 9. Pertanyaannya adalah hasil kalinya. Tadi ya, A kali B berarti 9 dikali 5 dapat 45. Oke teman-teman, ya.
ini soal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, teman-teman harus sudah lancar untuk perhitungan, eliminasi, dan substitusinya, karena ini banyak keluar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, soal selanjutnya. A 50,000 prize is divided among 4 winners in a ratio 4:3:1. Lanjut, what is the greatest amount of money that any winner receives? Nah, jadi nilai yang paling besar ya uang yang didapatkan itu berapa tuh di salah satu pemenangnya gitu ya, dengan perbandingan 4:3:1 dengan total hadiahnya adalah 50.000. Nah, ini bahasa Indonesia detailnya pelan-pelan ya. Hadiah 50.000 dibagi ke 4 pemenang dengan perbandingan 4:3:1. Berapa nilai uang terbesar yang diterima oleh salah satu pemenang itu? Artinya intinya nilai yang paling besar uang yang diterima itu berapa? Gimana nih Kak? Ini gampang nih teman-teman. Dilihat, kita cari dulu bagian yang terbesar dari perbandingan ini, yaitu udah pasti si 4 ini ya. Nah, 4 ini dari berapa sih totalnya? 4 ditambah 3, 7, 7 tambah 2, 9, 9 ditambah 1, 10. Berarti artinya adalah perbandingannya atau bagian terbesar adalah 4 dari 10. Lanjut lagi kita ke nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar berarti kita kalikan dengan uangnya. Berarti 4/10 dikalikan 50.000. Maka didapatlah jawabannya 20.000 ya. Coret ya kan, 4 dikali 5 dapat 20.000. Oke, masih gampang ya? Udah gampang belum? Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, what is ya half percent of 80? Nah, 0,5% dari 80 itu berapa? Ini masih gampang ya. Berapakah 0,5% dari 80? Nah, simple ya. 0,5 itu adalah 5/10. Persentasi berarti per 100 kita kalikan 80. Nah, jadinya 5/1000 dikalikan 80 ya. Nah, dapat jawabannya 0,4. Oke. A jawabannya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, oh ini soalnya susah semua. Enggak, jadi ada soal-soal yang mudah juga kuantitatifnya, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. The average of X, 2, 6, and 10 is 8. Jadi artinya rata-rata dari X, 2, 6, 10 adalah 8. What is the median of X, 2, 6, and 10? Berapa mediannya atau nilai tengahnya? Nah, ini bahasa Indonesianya. Rata-rata dari X, 2, 6, dan 10 adalah 8. Berapakah mediannya? Nah, cara mencari median ingat nggak? Nah, kita lihat nih. Pertama rata-rata. Rata-rata yaitu adalah total nilai dibagi total frekuensi. Nah, total nilai kita tambahin semua nih. X ditambah 2, ditambah 6, ditambah 10, ya kan, ditambahin semua, dibagi 4. Karena ada 4 mata pelajaran atau 4 nilai. Nah, ya kita kali silang, 8 dikali 4 32. Ini ditambahin semua nih, 2 ditambah 6 8, 8 ditambahin 10 18. Maka dapatlah X nya dipindahin ke sebelah kiri, 32 dikurangi 18 ya kan, maka dapatlah jawabannya 14 gitu ya. Nah, lanjut lagi nih. Ya. Oke, udah semua. Nah, median sama dengan nilai tengah. Kita susun ya urutannya. Tadi kan X-nya 14 ya. Berarti dari yang paling kecil yaitu 2, habis itu 6, 10. Nah, X-nya 14. Nah, tengah-tengahnya di sini angka berapa nih? Tengah-tengahnya adalah 6 dan 10. Maka dari itu 6 ditambah 10, habis itu dibagi 2 karena tengah-tengahnya, yaitu dapatlah 8. Maka jawabannya adalah delta. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Coba bisa gak nih teman-teman translate dalam hati dulu sebelum kakak translatekan. What is the surface area of a cube that has a volume of 64 cubic centimeters? Nah, kira-kira artinya apa tuh? Berapa luasnya jika volumenya segini? Nah, ini detail bahasa Indonesianya. Berapakah luas permukaan kubus yang memiliki volume 64 cm kubik? Nah, gampang sekali kan? Bangun datar, bangun ruang itu termasuk soal yang sering keluar di kuantitatif. Jadi teman-teman wajib bisa atau ingat rumus-rumusnya. Nah, dilihat, ingetin rumusnya. Volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3. Nah, habis itu kalau ditanya S-nya saja, berarti akar dari 64, ya kan? Akar dari 64 yaitu
akar pangkat 3 ya, maka dapatlah S-nya sama dengan 4. Lanjut lagi luas. Luas kubus apa sih? 6 dikali sisi kuadrat ya. 6 dikali, kenapa 6? Karena dia permukaan kubusnya ada 6. Nah, terus habis itu dapat nih, tadi sisinya adalah 4 kuadrat, 16 dikali 6 dapat 96. Tuh, gampang lagi kan? Maka dapatlah jawabannya Bogor. Oke, soal selanjutnya. Nah, apa nih coba? Last year, Tom was twice as old as Julio. Nah, coba nih kalau ada soal kayak gini. This year, the sum of their age is 65. How old is Tom now? Berapa umurnya Tom sekarang? Oke, ini detail bahasa Indonesianya. Tahun lalu, Tom 2 kali lebih tua daripada Julio. Tahun lalu ya. Tahun ini jumlah usia mereka adalah 65. Berapa umur Tom sekarang? Pembahasannya. Nah, di sini dilihat tahun lalu. Berarti kalau tahun lalu dari yang sekarang, tahun lalu berarti dikurangin 1 kan? Nah, Tom dikurangin 1. Katanya 2 kali umurnya Julio. Nah, kalau si Tom itu dikurangin 1, maka Julio juga dikurangin 1. Maka dalam kurung 2 dikali J min 1. Artinya di sini 2 itu karena 2 kali lipatnya ya. 2 kali J min 1. Nah, ya artinya 2 kali lipatnya Julio. Maka pakai dalam kurung ya, di dalam kurungin dulu. Lanjut lagi. 2 kali J, 2J. 2 kali min 1, min 2. T min 1. Oke, ya. Nah, min 1-nya sama min 2-nya digabung ya, dipindahin min 2-nya ke sini. T plus 1 sama dengan 2J. J sendiri berapa? T plus 1 dibagi 2. Dapatlah J-nya ya. Nah, lanjut lagi. Kita butuh satu persamaan lagi nih, karena ada 2 variabel, jadi harus ada 2 persamaan. Nah, persamaan selanjutnya adalah jumlah umur mereka 65, maka T plus J sama dengan 65. Nah, T-nya tetap, J-nya diganti nih. J-nya diganti yaitu T plus 1 dibagi 2 sama dengan 65. Terus habis itu ya, kita samakan penyebutnya. Oke. Nah, di sini dilihat 2 disamakan semua penyebutnya 2, habis itu 2-nya dikali silang ke 65, 130. Ini 2-nya kita kalikan berarti kan 2T nanti jadinya ya, 2T. 2T ditambah T adalah 3T. Terus habis itu satunya tetap ya. Nah, jadi dapat 3T, intinya didetailkan, teman-teman detailkan ya, dijadikan 2T per 2. Habis itu 2-nya dikali silang ke sebelah kanan, yang penyebutnya di bawah kita kalikan silang ke 65. Nah, yang di atas jadinya 2T ditambah T, 3T, satunya tetap. Nah, dapatlah T-nya yaitu 43. Jadi umur Tom sekarang adalah 43. Tuh ya teman-teman ya. Ini adalah soal usia. Nah, usia termasuk yang sering keluar nih ya. Selanjutnya, nah kira-kira bisa nggak nih coba? The cost of a pack of batteries after a 5% tax is 8.4. What was the price before tax? Berapa nih nilai, ya kan, nilainya sebelum kena pajak? Oke, nah ini soal bahasa Indonesianya. Biaya sepak baterai setelah pajak 5% adalah 8,4. Berapa harga sebelum pajak? Oke, gimana nih kak? Nah, ini ada catatan dari kakak. Harga setelah pajak sama dengan 100% ditambah pajaknya dikalikan harga sebelumnya. Artinya apa? Artinya dengan ada pajaknya itu harganya kan jadi makin meningkat ya. Makanya 100% itu normalnya ditambah pajaknya itu yang menyebabkan meningkat harganya. Nah, di sini ya kan 100% awalnya, habis itu ditambahin pajaknya 5%, maka 105%. Nah, harga setelahnya berapa? 8,4, kita taruh 8,4. Dapatlah harga sebelumnya. Kita misalkan harga sebelumnya adalah A. Nah, terus lanjut lagi ya kan 105%, 105 per 100 kali silang. Nah, kali silang 8,4 dikali 100, habis itu dibagi 105. Maka dapatlah jawabannya yaitu 8. Pas banget. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, ini gampang nih. Coba, ayo. If X is 2/3 of 60, then 1 min X. Berapa nih 1 dikurangin X? Nah, jika X adalah 2/3% dari 90, maka 1 min X berapa? Gampang ya.
X adalah 2/3% dari 90. Teman-teman cari dulu X-nya. Setelah dapat X, baru habis itu 1 dikurangin X-nya. Kak, detailkan Kak pembahasannya. Oke, dilihat. Tuh, X sama dengan 2/3% dari 90. 2/300. Oke. Nah, habis itu dikali 90. Lanjut lagi, ya kan, dapatlah X-nya 0,6. Berapa 1 dikurangin X? Maka jawabannya adalah 0,4. Teman-teman hati-hati jangan ketukar sama 0,59 ya. Nah, atau 0,6 sekaligus. Misalnya ada pilihan ganda 0,6, jangan ketukar. Yang ditanya adalah 1 dikurangin X, bukan X-nya. Jadi jawabannya adalah 1 dikurang 0,6, 0,4. Oke, nomor berikutnya. Nah, dilihat. 90 students are at a meeting. The ratio of girls to boys at the meeting is 2 to 3. How many girls are at the meeting? Nah, jadi ada 90 orang, ya kan? Perbandingan 2/3. Berapa nih banyak perempuannya? Nah, detailnya dilihat, bahasa Indonesianya diperhatikan. 90 siswa menghadiri pertemuan. Rasio perempuan dan laki-laki adalah 2/3. Berapa banyak murid perempuan? Nah, ini gampang sekali nih. Teman-teman berarti dilihat murid perempuan rasionya adalah 2, terus totalnya berapa? Nah, 2/5 kali 90. 5-nya itu dari mana Kak Dika? Nah, 2/5-nya itu ya, 5-nya itu diambil dari 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3. Jadi secara total dia adalah 5 ya, 2 tambah 3. Jadi 2/5 kali 90. Kak, kenapa Kak total? Karena 90-nya adalah total. Jadi bawahnya total, terus itu dikalikan dengan total. 2/5 dikali 90. Maka dapatlah 36. Tuh, masih gampang ya. Jadi teman-teman, bukan berarti ketika jadi bahasa Inggris jadi susah soalnya gitu ya, tapi ternyata ini soal-soalnya itu seperti yang kita pelajarin yang kuantitatifnya gitu ya, hanya diversikan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Lanjut ke nomor berikutnya. The product of X and Y ya is 36 ya. If both X and Y ya are integers, then what is the least possible value of X min Y? Nah, bagaimana nih? Ya, jadi bahasa Indonesianya dilihat baik-baik. The product, nah ini maksudnya adalah perkalian. Jadi sekali lagi coba dites ya nanti pada saat coret-coret pada saat ujian. Kata-kata produk itu maksudnya adalah perkalian. Perkalian X dan Y adalah 36. Jika kedua X dan Y adalah bilangan bulat, ingat-ingat integers adalah bilangan bulat. Berapakah nilai X min Y yang memungkinkan paling kecil? Jadi hasil dari X kurang Y yang paling kecil itu berapa? Oke, dilihat. Nah, tadi ya, X kali Y sama dengan 36. Nah, kan pertanyaannya adalah yang paling kecil X min Y itu berapa, gitu ya. Nah, ada tipsnya nih. Caranya adalah kita cari pemfaktorannya. X kali Y menghasilkan 36. Ada berapa aja tuh? Ada 9 kali 4, ya kan? Terus abis itu ada 12 kali 3, 6 kali 6, sama 36 dikali 1. Nah, di antara angka-angka ini, kita cari nih, yang mana ketika dikurang X min Y itu yang paling kecil. Contoh misalnya 9 kurangin 4, ya kan 5. Atau 4 dikurangin 9, 4 kurang 9 min 5. 12 dikurangi 3, ya kan 9. 3 dikurangi 12 min 9. 6 dikurangi 6, 0. 36 dikurangin 1, 35. Tapi kan paling kecil ya, berarti dibalik aja. 1 dikurangi 36. Dapatlah min 35. Ada jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke? Ingat-ingat, least possible artinya yang paling kecil, yang paling memungkinkan. Oke? Lanjut nomor selanjutnya. The cost of 1 hamburger and 2 large sodas is 5.4. The cost of 3 hamburgers and 1 large soda is 8.7. What is the cost of 1 hamburger? Nah, ini gampang nih. Ini juga sama SPLF juga ya, SPLF juga. Sistem persamaan linear 2 variabel. Biaya 1 hamburger dan 2 soda adalah 5,4. Biaya 3 hamburger dan 1 soda adalah 8,7. Berapa biaya hamburgernya? Nah, SPLDF, hamburger adalah H, soda adalah S. 1 hamburger, 2 soda, 5,4. Habis itu 3 hamburger plus 1 soda, 8,7. Nah, yang ditanya adalah hamburger, maka S-nya kita eliminasi. Ya, S-nya kita eliminasi. Yang atasnya kali 1 aja, maka tetap dia H plus 2S sama dengan 54. Yang bagian bawah 3 dikali 2, 6. Habis itu 2 kali S, 2S. 2 kali 8,7, 17,4.
Nah, habis itu kan ini S-nya sama nih, kita kurangin. H dikurangin 6H, min 5H. 5,4 dikurangi 17,4, min 12. H-nya berapa? Dapatlah H-nya 2,4. Ada jawabannya. Jawabannya adalah C. Tuh, SPL defil ya. Sistem persamaan linear dua variabel, mudah ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, diperhatikan. John originally had twice as many books as Emily. After he gave Emily 5 books, John still had 10 more than Emily. How many books did John have originally? Jadi awalnya punyanya John itu berapa? Oke, lihat detailnya. John awalnya memiliki buku 2 kali lebih banyak daripada Emily. Ya, 2 kali ini John. Setelah dia memberikan ke Emily 5 buku, John masih punya 10 lebih banyak daripada Emily. Berapa banyak bukunya John? Oke, dilihat. Nah, tadi ya awal-awal adalah John sama dengan 2M, ya, 2 kali Emily. Terus habis itu M-nya berapa? Kita pindahin. Ya, berarti 2 dipindahin ke sebelah kiri jadinya 1/2. Ya, yang belum tahu satunya yaitu dari 1J. J ini kan 1J ya maksudnya. Jadi 1/2. Nah, persamaan selanjutnya. Ya, John memberikan 5 buku ke Emily, berarti J dikurangin 5. Habis itu otomatis ya Emily-nya dapat 5 dari John, maka M ditambah 5. Terus lanjut lagi. Katanya walaupun udah dikasih 5, John masih memiliki 10 lebih banyak daripada punyanya Emily. Artinya Emily ditambahin 10 ya. Nah, maka sama dengan hasilnya John. Maka di sini plus 10. Artinya Emily ditambah 10 ya. John-nya lebih banyak 10 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dilihat min 5-nya dipindahin ke sebelah kanan, plus 5. Plus 5 tambah plus 5, ya kan 10, 10 tambah 10, 20. Nah, 20 setengah J, J-nya dipindahin, J dikurangin setengah J adalah setengah J. 20, ya, 2 setengah J-nya dipindahin dari bawah setengah J, 2-nya dikalikan ke atas ke 20. Dipindah sisikan ke sebelah kanan. 2 kali 20 dapatlah 40. Oke, tadi yang belum tahu ya, kenapa ini ditambah 10. Jadi artinya dilihat di sini John still had 10 more than Emily. Jadi kata-katanya di situ bahwa Emily ditambahin 10 atau istilahnya John lebih banyak 10 daripada Emily ya. Oke. Nomor selanjutnya. Nah, coba nih apa nih? The sum of two numbers is 5 sama kayak tadi, and their difference is 2. What is the difference of their square? Nah, tapi di sini ada kata-kata berapa nih selisih kuadratnya. Oke, dilihat pertanyaannya. Jumlah 2 angka adalah 5 dan selisihnya adalah 2. Berapakah selisih kuadrat kedua angka tersebut? Nah, ini teman-teman sekalian belajar TIU ya. Nah, A plus B sama dengan 5. Lanjut lagi, selisihnya A dikurangin B itu sama dengan 2. Teman-teman ini juga dicatat di vocabulary. Difference artinya selisihnya maksudnya ya. Nah, square itu artinya adalah kuadrat atau pangkat 2. Pertanyaannya adalah the difference of their square. Maka A kuadrat dikurangin B kuadrat. Nah, teman-teman jangan lupa ini bisa langsung. A kuadrat dikurangin B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Maka dapatlah 5 dikali 2. Dapatlah sama dengan 10. Oke, maka jawabannya A. Lanjut nih. What number decrease by 7 equals 5 times the number? Jadi nomornya berapa nih? Nah, kita lihat persentasenya. Angka berapa yang dikurangi 7 sama dengan 5 kali lipat angka tersebut? Dikurangi 7 sama dengan 5 kali lipatnya. Nah, pembahasannya. A dikurangi 7 sama dengan 5A. Lanjut lagi. A-nya dipindahin dari kiri ke kanan. 5A dikurangin A adalah 4A. Maka A-nya dapat min 7/4. Ada jawabannya, yaitu delta. Oke, selanjutnya. Ketika X dikurangi dari 24 and this difference is divided by X, the result is 3. What is X? Nah, ini bahasa Indonesianya. Ketika X dikurangi dari 24, kemudian dibagi dengan X, hasilnya adalah 3. Berapa nilai X? Nah, ini agak unik nih, hati-hati kejebak.
sama kata-kata ketika X dikurangi dari 24. X dikurangi dari 24 itu bukan X dikurang 24. Artinya adalah dari 24 ini dikurangin X. Ya, kata-katanya. When X is subtract from 24. Nah, artinya 24 dikurangin X. Tuh, teman-teman tambahkan ke vocabulary ya. Is subtract from 24 maksudnya adalah 24 dikurangin X. Dibagi X, maka dibagi X sama dengan 3. Nah, ini udah gampang, tinggal diselesaikan saja persamaannya. Kali silang, X-nya dikali 3, 3X, 24 dikurangin X. X-nya dipindahin ke sebelah kanan, 3X ditambah X sama dengan 4X. Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya. Nah, jika 5 pangkat X sama dengan Y, dan X adalah bilangan positif. Nah, 5Y kuadrat di dalam persamaan X bagaimana nih bentuknya? Nah, ini ya tadi ya. Jika 5 pangkat X sama dengan Y dan X adalah bilangan positif, maka nilainya 5Y kuadrat adalah berapa? Oke, tipsnya dilihat. Pertama, sesuai dengan soal 5X sama dengan Y. Nah, ada tipsnya. Ditanyanya kan 5Y kuadrat ya, ditanyanya 5Y kuadrat. Artinya Y ini kita jadikan 5Y kuadrat. Bagaimana caranya? Yang pertama dikali 5. Y-nya dikali 5, maka X-nya juga dikali 5. Yang 5 pangkat X ini kita kalikan 5. Lanjut lagi, ditanyanya kan Y kuadrat nih, maka kita pangkatkan 2. Maka Y pangkat 2. Habis itu ininya 5 pangkat X-nya kita pangkatkan 2. Tuh. Lanjut lagi ya. 5 pangkat X dipangkatin 2 berarti 5 pangkat 2X. Terus habis itu ininya adalah 5 pangkat 1 sama dengan 5Y kuadrat. Nah, terus lanjut lagi ya. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2X. Diingat-ingat kalau dikali di dalam bilangan pangkat adalah dijumlah. Maka ini adalah 2X tambah 1 atau 1 ditambah 2X. Nah, inilah hasilnya. Udah sama ya, artinya 5 pangkat Y kuadrat sesuai di soal. Nah, ini adalah X-nya. 5 pangkat 2X tambah 1. Maka jawabannya adalah Bogor. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. If the ratio of P to Q is 9 ya, per 7 and the ratio of Q to R is 14:3, then what is the ratio of P to R? Nah, berapa nih? Bahasa Indonesianya dulu. Jika P banding Q 9 banding 7 dan rasio Q banding R sama dengan 14 banding 3. Berapa rasio P banding R? Nah, teman-teman kira kan ini susah ya, ternyata gampang sekali nih teman-teman. Bagaimana Kak? Dilihat. Nah, kita lihat di pertanyaannya. Pertanyaannya adalah P banding R gitu kan, P banding R. P banding R itu terbentuk dari mana sih? P per Q dikalikan Q per R. Nah, coba dilihat P per Q dikalikan Q per R. Ya, kita Q-nya dicoret, yang bawah sama yang atas coret-coret, maka tersisalah P per R tuh, ya, sama. Terus P per Q-nya berapa? Dilihat di soal 9/7. Q per R-nya berapa? 14 banding 3. 14 ini bisa dicoret, dibagi 7 2, 9 dibagi 3 3. 3 kali 2 adalah 6. Bawahnya adalah 1 karena kecoret semua kan. 6 banding 1. Jawabannya adalah E. Udah dapet jawabannya. Selanjutnya. Nah, Hillside High School has 504 students. 1/4 of the students are sophomore and 3 to 7 of sophomore are boys. Nah, jika 1/3-nya mengambil bahasa Prancis, berapa banyak nih sophomore girls don't take French? Berapa banyak yang nggak ngambil bahasa Prancis? Nah, ini bahasa Indonesianya. SMA Hillside memiliki 504 siswa. 1/4 dari para siswa adalah mahasiswa tahun kedua. Tuh, arti dari 1/4 adalah tahun kedua. Dan 3/7 dari siswa mahasiswa tahun kedua adalah anak laki-laki. 3/7-nya adalah anak laki-laki. Jika 1/3 dari mahasiswi tahun kedua mengambil bahasa Prancis, berapa banyak mahasiswi tahun kedua yang tidak mengambil bahasa Prancis? Nah, ini adalah soal pecahan teman-teman. Nah, caranya pertama-tama yang siswa tahun kedua atau sophomore girls ya. Nah, kita lihat nih, dilihat pelan-pelan. Di sini tipsnya adalah kata-kata 3/7-nya. Kita lihat ya bersama ya. Dan 3/7 dari mahasiswa tahun kedua adalah anak laki-laki. Di sini nih ya. 3/7-nya anak laki-laki.
Berarti yang sophomore girls atau mahasiswa tahun kedua yang wanita itu berapa? 3/7-nya laki-laki. Berarti ya kan sisanya adalah perempuan, yaitu 7 dikurangi 3, 4/7. 4/7-nya perempuan tuh ya. Nah, lanjut lagi. Sepertiga dari 4/7 itu ya mengambil bahasa Prancis di sini nih. Sepertiga mengambil bahasa Prancis. Berarti yang tidak mengambil bahasa Prancis di siswa perempuan itu ada berapa? Ada 2/3. Sepertiga berarti sisanya berapa? 2/3. Nah, teman-teman tinggal kalikan saja nih. Yang tidak mengambil bahasa Prancis ya kan? Yang tidak mengambil bahasa Prancis, habis itu siswa yang tahun kedua. Maka di sini yaitu 2/3 dikalikan 4/7 ya. Dikalikan 1/4. Nah, ya, 1/4 dari mana kah ini? 1/4 dari para siswa adalah mahasiswa tahun kedua. Nah, karena kita ngincer yang sophomores itu ya. Nah, lanjut 4/7 kali 1/4 dikali 504, maka dapatlah 48. Tuh, ada jawabannya C. Teman-teman pelan-pelan, pada intinya di sini adalah pertama teman-teman cari dulu nih untuk mahasiswa yang tahun kedua gitu ya. Yang sophomores itu ya. Nah, itu kan 1/4 nilainya, maka 1/4 dikalikan 504 pertama gitu. Habis itu ya kita cari yang wanita. Wanita tadi berapa sih, Dek? 4 kan? 4/7. Dari mana, Kak? Dari 3/7 itu, 3/7 adalah laki-laki, berarti 4/7-nya adalah wanita. Maka 4/7 nih yang wanita. Nah, terus habis itu yang bisa bahasa Inggris sama tidak bahasa Inggris, ya kan? Yang bisa bahasa Inggris 1/3, makanya tidak bisa adalah 2/3. 2/3 dari yang atas ini. Maka dapatlah 48. Gitu ya caranya. Nah, tadi adalah contoh soal-soal kuantitatif yang sering keluar, baik dalam bentuk bahasa Inggris untuk UTBK maupun bahasa Indonesia untuk TIU. Nah, apabila ada vocabulary atau pembahasan yang teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa mengulang videonya dan mencatat di buku teman-teman kata-kata atau pembahasan yang penting. Nah, itu sangat penting atau worth it untuk dipelajari karena sering keluar teman-teman. Untuk latihan-latihan lainnya, teman-teman bisa mengunjungi website www.tryout.bimbelindonesia.com yang ada di sini. Oke, teman-teman, latihan yang rajin supaya pada saat tes teman-teman lancar. Oke, demikian materi hari ini. Dadah.